Ada sebuah syair mengatakan qabihun minal insani ayyunsa uyubuhu wa yazkur aiban fi akhihi qad ihtafa walau kana za aklin lamma aba ghairahu wa fihi uyubun law ra'aha biha tafa. Qabihun minal insan, sesuatu yang buruk bagi seseorang, ayun sa'uyubuhu, dia melupakan aib dalam dirinya. Setiap orang memiliki kekurangan. Setiap orang memiliki kelemahan. Maka kata Nabi, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya daripada sibuk dengan aib orang lain. Atau pepatah, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata tidak kelihatan. Qabihun minal insani ayunsa uyubuhu. Sesuatu yang buruk dalam diri seseorang, dia lupa dengan kekurangan dirinya, aib dirinya. Wa yazkur aiban fi akhihi qad ikhtafa. Dan dia menyebutkan aib kekurangan saudaranya yang sudah disembunyikan. Artinya membongkar aib orang lain. Membongkar kekurangan orang lain. Walau kana za aklin aba ghairahu. Lama aba ghairahu. Walau kana za aklin lama aba ghairahu. Sekiranya seorang itu memiliki akal, kecerdasan, kesehatan berpikir, lama aba ghairahu, dia tidak akan mau menjelekkan saudaranya, menjelekkan orang lain. Kenapa? Wa fihi uyubun lamma ra'aha bihak tafa. Karena dia menyadari begitu banyak kekurangan dalam dirinya. Untuk menangani kekurangan dirinya saja, dia telah habis waktunya. Iktafa. Cukup dia menghabiskan waktu yang lama. Ini pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu hadiah yang Allah berikan kepada keredoan Rasulullah. Kesabaran Rasulullah menghadapi kaumnya. Setelah wafatnya Khadijatul Kubra di tahun 7 Hijriah, di tahun 7 kenabian. Ini sebelum hijrah ke Madinah. Di tahun 7 kenabian. Jadi Khadijatul Kubra menemani Rasulullah selama 7 tahun. Menjadi Rasul. Jadi Nabi sekitar umur 47 tahun pada waktu itu. Khadijah meninggal dunia. 30 hari kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Dua pendekar yang sangat memberikan warna kepada dakwah Rasulullah. Yang membuat orang-orang berpikir dua kali untuk memperlakukan semena-mena kepada Rasulullah. Tapi ketika keduanya meninggal dunia, Rasulullah mendapatkan penghinaan, menghadapi cacian, perlakuan yang tidak baik, yang ketika sholat di pundaknya ditaruh kotoran hewan, diludahi,
bahkan ketika di Taif disambiti. Tapi Rasulullah sabar. Bahkan beliau tidak menyalahkan mereka. Inni asku ilaika do'fa quwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, apa yang terjadi padaku ini adalah karena kelemahanku, karena ketidakmampuanku. Ditutup dengan perkataan illam yakun ghadabun alayya fala ubali. Kalaulah apa yang aku alami ini bukan karena kemurkaanmu kepadaku, maka aku tidak menghiraukannya. Buah daripada itu, Rasulullah mendapatkan kemuliaan di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi murid itu nggak jauh dengan gurunya. Aba Aos sekarang sedang menghadapi caci maki yang luar biasa. Bahkan semenit sebelum saya mengisi ini ada kawan lama dan beliau seorang ustadz tokoh masyarakat nelpon karena melihat video saya, lalu beliau bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Abal. Saya bilang nanti dululah, saya mau ada online dulu, nanti saya akan jawab. Jadi banyak mereka yang salah paham. Dan yang sangat dikasihani adalah ketika mereka menghardik, mencaci maki guru agung kita. Mengatakan sesat. Ini omongan yang akan kembali kepada mereka sendiri. Akan berbalik. Seperti misalnya ada seorang wakil talqin cerita, beliau pernah berjalan satu mobil dengan seorang kiai tokoh besar di Jakarta. Jadi kiai ini tokoh besar lah di Jakarta. Ketika di mobil ditanya kegiatan bapak apa, karena karena kiainya itu lebih tua, yang wakil talqin ini masih muda gitu. Kamu kerjanya apa? Dia bilang saya ada kerja di kantor. Terus saya juga aktif majelis zikir Suryalaya, itu zaman Abah Anom. Majelis zikir Suryalaya. Lalu sang kiai itu mengatakan Suryalaya itu sesat. Suryalaya itu sesat. Baru saya sadar ketika sang wakil talqin itu bercerita, oh Kiai Anu, Kiai A lah, yang meninggal dunianya sangat tragis, sakitnya luar biasa, bolak-balik rumah sakit, sembuh balik lagi, masuk lagi, balik lagi, sampai terakhir ketemu tuh wajahnya itu sudah hitam, sudah tidak enak lah di itu. Ini karena memusuhi kekasih Allah yang sedang memperjuangkan li'ilai kalimati la ilaha illallah. Guru kita lagi seperti ini gitu. Banyak yang menyesatkan. Ya kasihan bagi mereka. Kalau kita tetap yakin akan apa yang disampaikan oleh guru mursyid adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muridnya harus siap juga gitu, mendapatkan cacian, makian, mendapatkan masalah, karena Toriko ini bukan hanya teori. Toriko itu bukan hanya teori, tapi Toriko itu teori dan pengamalan. Hikmah ilmiah, hikmah amaliyah, ada ilmunya, ada amalnya. Ya kita sering dari kecil sampai dewasa
mendengar hadis Nabi, ayat Al-Quran, kaul ulama tentang sabar, tentang ihsan, berbuat baik. Tapi ternyata teori tidak seindah daripada praktek. Kalau kita baca misalnya kitab Irsadul Ibad karya Sayyid Zainuddin Al-Malibari atau Nasoihuddiniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Ahada tentang keutamaan orang yang sabar, Masya Allah, begitu mulianya. Tapi ketika praktek, Masya Allah, begitu berat, begitu beratnya. Maka kita menyadari bahwa ya sudah, nggak apa-apa, kita dijelekkan, kita direndahkan, memang kita ini banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Jangan dibalas dengan menjelekkan orang lain. Bahkan ini adalah salah satu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Yang buruk adalah qabihun minal insani ayyunsa uyubah. Dia lupa dengan aibnya. Itu buruk seburuk-buruknya manusia. Dia lupa dengan aibnya, yang diingat malah kebaikannya. Lupa dengan aibnya, dan dia selalu ingat kebaikannya. Jadi dikit-dikit mengungkit kebaikan kepada orang lain. Dulu kamu begini, aku tolongin kamu. Sedangkan mukmin yang sejati adalah selalu mengingat aibnya, kekurangannya, dan melupakan kebaikannya. Hidup seperti ini jadi enak sudah. Dihina, iya emang pantas dihina, emang saya orang bodoh, saya orang tolol gitu. Saya ketika memberikan komentar, karena kenapa? Karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan atau dari orang-orang untuk penjelasan itu. Akhirnya beberapa kawan berinisiatif, yuk kita jawab dengan video lah. Ternyata laporannya banyak komentar-komentar yang negatif yang saya nggak mau baca lah. Hanya beberapa saja yang disampaikan. Udah doktor, udah MA, udah LC, masih bodoh saja. Iya. Dan ketika mendengar itu ya tidak ada sekali kesalahan. Iya, emang saya masih bodoh. Saya masih suka belajar, masih pengen dapat ilmu. Nah, gitu. Wa yaskur aiban fi akhihi qad ikhtafa. Seburuk-buruknya orang adalah yang sibuk membangkitkan, sibuk mempromosikan, sibuk menceritakan kesalahan orang lain, aib orang lain yang orang itu sudah menyembunyikan. Bahasa kita, gua tahu nih kartu asnya nih. Sedangkan orang itu sudah menyembunyikan, dia yang mungkar. Walau kana za aklin lama aba ghairahu. Kalaulah orang itu mempunyai akal yang sehat, pikiran yang cerdas, maka dia tidak akan mau dan tidak akan ada waktu untuk menyibukkan, membicarakan aib orang lain. Kenapa? Wa fihi uyubun lauro'aha biha tafa. Karena dia sibuk dengan kekurangan-kekurangan dirinya. Ketika mengatakan si A buruk, oh saya pun sama juga, cuman nggak tahu aja. Ketika ada orang menceritakan keburukan orang, ya saya pun lebih parah sebenarnya. Udah no komen dah, pergi udah. Diam atau meninggalkan majelis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.